dibaca-baca ya. Jadi untuk pertemuan hari ini, untuk 1 jam ini kita nanti akan membahas memulai tentang pemanasan global. Ya, nanti kita buat kelompok, nanti ada permainan ya. Nanti sistem permainannya adalah pakai aplikasi Kahoot. Jadi nanti kalian nggak usah pakai aplikasi, tapi tinggal di Google aja klik Kahoot. Sudah pernah mencoba Kahoot? Ada Bapak Ibu guru yang sudah memakai Kahoot? Bukannya kemarin Belum? ya? Kemarin? Ya sudah. Yang Bu Fisika itu? Fisika. Iya kan? Nah, untuk nanti sistem permainannya itu masing-masing kelompok. Jadi ada 6 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu satu aja yang masuk ke Kahoot. Jadi nanti pakai handphonenya siapa, perwakilan, nanti ditulis namanya adalah kelompok 1. Misalnya kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Nanti antar kelompok itu berkompetisi untuk memperebutkan juara 1, 2 dan 3. Nah, masing-masing nanti juara 1 sampai 3 nanti ada rewardnya. Ya. Nah, materinya tentang apa? Materinya tentang pemanasan global. Kalian sudah ada pemahaman tentang pemanasan global belum? Sudah ya. Di pelajaran apa? Pelajaran kelas 10 atau yang sebelumnya SMP sudah? Tapi sudah pernah dengar sedikit-sedikit ya. Sebagai awalan dulu sebelum kita masuk ke permainannya, kira-kira pemanasan global itu apa menurut kalian? Siapa coba tunjuk tangan? Siapa yang mau mengutarakan pendapatnya? Iya. Rusaknya lapisan ozon sehingga cahaya matahari atau sinar UV yang masuk ke bumi secara langsung tanpa ada penghalang. Sehingga mengakibatkan suhu di bumi ini menjadi lebih tinggi atau lebih panas. Nah, kira-kira fakta kalau memang sudah terjadi adanya pemanasan global itu apa saja? Fakta bahwa bumi ini sudah mengalami pemanasan global. Yang pertama apa? Yang keras juga mencairnya es. Kemudian apa lagi? Meningkatnya suhu bumi. Selain itu rusaknya terumbu karang. Kalian pada tahun 2019 masih ingat gak? 2019 itu kalian masih SD atau SMP? Sebelum corona. Berarti kan 3 ini 2023 ya. Berarti 4 tahun yang lalu kalian SD kelas 6 mungkin ya. SD kelas 6 itu pernah terjadi di Indonesia itu kemarauannya itu sangat panjang. Sampai-sampai seluruh penduduk di Indonesia itu dihimbau untuk melakukan sholat itu yang penurun hujan itu apa? Untuk meminta hujan. Sholat apa namanya? Sholat istisqa. Pernah apa belum? Pernah. Jadi di tahun 2019 sebelum terjadinya corona itu sampai itu penghujan, waktunya sudah musim penghujan tapi belum. Jadi maksudnya masih kemarau panjang. Akhirnya para penduduk di Indonesia bersama-sama untuk melaksanakan sholat istisqa untuk meminta hujan ya, minta doa supaya terjadinya hujan. Sampai seperti itu karena perubahan iklim yang semakin ekstrim termasuk salah satu dampak dari pemanasan. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu karena hanya 1 jam, silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang ya. Yuk segera bersama teman-temannya. Yuk kita kelompok ya di sini. Nah ini. Gue mau tak usir sini. Segera. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Handphonenya siapa yang mau dipakai dipersiapkan yang internetnya lancar terutama karena nanti Kahoot itu sistemnya kalau memang internetnya lemah ya Ini.
Dan ketiga kelompok. Nanti ada 10 pertanyaan. Jadi perhatikan ya. Jadi cepet-cepetan ini. Jadi misalnya kelompok 1 menjawab benar, kelompok 2 juga menjawab benar, tetapi skornya yang lebih tinggi itu adalah yang lebih cepat memencet atau mengirimkan jawaban. Ya, sistemnya sudah tahu ya. Jadi nanti di layar handphone itu hanya ada pilihan A, B, C, D. Soalnya ada di layar LCD. Jadi kalian harus memberanikan ke depan, kemudian berembuk untuk menentukan jawabannya bersama teman saya. Sudah 6 kelompok, sudah siap? Sudah, start ya. Ya, soalnya di sini. Satu soalnya 30 detik. Ya, ini dibaca dulu nanti opsinya. Nggak ada soalnya. Iya, soalnya di sini. Masing-masing kelompok berdua. Aku lagi tak juga. Jangan sama-sama. Sudah mau selesai ya? Yang menjawab benar ada 2. Menjawab benar 2, yang lainnya lanjut ya. Nanti ada saya sudah bawa aja. Kelompok 1 skornya tertinggi ya. Next ya. Ayo, perhatikan dibaca baik-baik. Jadi banyak yang benar ya. 5 kelompok benar. Kelompok 1 masih tertinggi. Siap ya, lanjut nomor keempat. Yang 3 sejalan. Kalau sudah yakin langsung ditekan simbol merah, hijau, kuning, birunya. Hanya berapa waktu kalau sudah yakin karena skor tertinggi. Nah ini sudah benar semua ya, memaksimalkan energi. Oke, kelompok 1, 65. Lagi dong. Asik. Ya. Ini istilahnya pengetahuan umum ya. Belum nanti. Ya, argon kelompok 3. Aman. Yuk, nomor 6. Ayo semua anggota ikut andil. Ayo semangat.
Yang bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon itu CFC. Naik waktu gue bisa menyusul. PDI. Masih tetap bertahan. Soal nomor 9 yang bukan. Nanti yang salah ini. Bukan ya. Jangan salto. Soal terakhir. Kurang fashion. Bukan juga. Ngeri nih dah. Ya Allah, ini Gua kita tahu kita. Jadi semuanya penyebab jadi memang kardus itu memang karena ini bukan pro ya, saya bukan maksudnya belum premium. Jadi otomatis kan ada batasan kalimatnya dibatasi. Otomatis saya pakai screenshot. Oh ya. Ya? Lagi. Soalnya udah selesai. Lagi. Kelompok satu, tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok 5. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 5. Terakhir kelompok 3 dengan skor 6.841, hampir ini ya selisihnya sedikit di antara kelompok 5 kelompok 5 sama kelompok 1. Kelompok 3 mana? Yang belum berhasil untuk juara ini jangan kecil hati ya. Bisa menang MPL. Bisa menang MPL. Fase 1. Di situ ada bacaan ya. Kelompok 2 mendapatkan bacaan apa? Menepisnya lapisan ozon. Kemudian nanti yang dapat bacaan 3 ada kelompok berapa? Yang mendapat bacaan 3 ya. Naiknya permukaan air laut ya. Jadi seperti kalian itu ya di Demak yang sekarang itu hampir tenggelam itu daerah mana? Tahu nggak? Yang Demak itu yang Sayong itu. Ya itu kan yang sekarang di Batong itu kan hampir
tadi apa tentang apa? Penebangan hutan ya. Jadi penebangan hutan secara liar. Jadi penebangan hutan di Indonesia yang semakin masif, masif itu artinya apa? Yang semakin masif, yang semakin masif, semakin banyak, semakin tinggi atau semakin rendah? Semakin tinggi, pokoknya semakin besar. Siapa yang ikut tadi? Nah ini ya. Jadi ada 3 bacaan yang mendapatkan bacaan pertama. Penebangan hutan di Indonesia yang semakin masif, kemudian ada naiknya permukaan air laut dan menipisnya lapisan ozon. Bagaimana tanggapan kalian terhadap ketiga bacaan tersebut? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Yang mendapatkan bacaan pertama? Siapa? Bagaimana tanggapan kalian? Bagaimana tanggapan kalian terhadap permasalahan di atas? Yang pertama, penebangan hutan di Indonesia yang semakin masif. Di situ ada gambar ya, di tahun 2002 sampai dibandingkan dengan 2019. Yang semula hijau, artinya berarti masih belum, maksudnya masih murni, masih alami. Tapi di tahun 2019 terjadinya pengguguran atau penebangan hutan secara liar. Menurut kalian bagaimana tanggapan kalian? Kelompok 1? Bagaimana? Kenapa? Bagaimana? Apa hubungannya dengan permasalahan di atas dengan materi pemanasan global? Ketiga ini semua menjadi penyebab apa bukan? Ya, menjadi penyebab dari permasalahan yaitu pemanasan global. Maka kalian sebagai pelajar nanti dituntut untuk bisa mencari solusi, setidaknya untuk meminimalisir supaya tidak terjadi permasalahan pemanasan global yang semakin semakin luas seperti itu, semakin tinggi. Apa kira-kira solusi kalian? Kira-kira untuk meminimalisir? Melakukan reboisasi, penanaman hutan, penanaman pohon, ya. Dimulai dari di lingkungan rumah. Emang pohon itu untuk apa sebenarnya sih? Harus ditanami kok seperti itu. Untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida supaya di alam itu gas CO2-nya tidak terlalu banyak. Makanya butuh yang namanya pohon. Jadi dimulai dari rumah kalian, tanami pohon jika memang ada, masih aja lahan. Kalau di perumahan kan memang terkendala seperti itu ya. Ada yang rumah itu di perumahan, ada. Kalau di perumahan memang terkendala lahan. Sudah ya. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan dari Jumat ya, terkait pemanasan global. Dipelajari lagi. Yang belum menyelesaikan LKPD saya beri waktu sampai hari Jumat. Dan terima kasih untuk pengumpulan tugasnya yang